Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu hujan turun deras, menyisakan aroma tanah basah yang menguar ke seluruh penjuru rumah. Aku sedang menjemur pakaian yang tak sempat kering kemarin, ketika ibuku memanggil dengan suara yang tak biasa, pelan, tapi berat. Saat aku masuk ke ruang tamu, ada selembar kertas di atas meja kayu tua peninggalan almarhum ayah. Ibu tak langsung bicara, tatapannya kosong ke arah jendela, seolah mencari kekuatan dari hujan yang mengguyur dunia luar. Aku tahu, ada sesuatu yang besar akan berubah hari itu. Tapi aku tak siap menghadapi kenyataan seperti ini. "Alia, ini surat lamaran," ucap ibu lirih, suaranya nyaris tercekat. Aku mendekat, meraih kertas itu dengan ragu. Kertas tebal dengan ukiran emas di sudutnya. Isinya formal, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata dari seorang pria asal Arab Saudi bernama Khalid bin Said Al-Zahrani. Ia melamarku. Aku mengernyit, bingung, merasa seperti sedang menjadi tokoh dalam novel yang tak ku mengerti jalan ceritanya. Dia teman jauh dari kenalan Pak D di Jakarta. Mereka cari istri dari keluarga sederhana tapi baik. Katanya ingin wanita yang bisa dibimbing dalam Islam, lanjut ibu, tak berani menatapku. Yang mengguncangku bukan hanya nama asing itu, tapi jumlah maharnya. Tertulis jelas, 3 kilogram emas murni, 1 rumah di Indonesia, dan biaya haji untuk ibunda mempelai wanita. Tanganku gemetar. Itu bukan angka kecil. Itu bukan mahar biasa. Itu bisa menghapus semua hutang keluarga kami, memperbaiki rumah reyot ini, menyekolahkan adik-adikku hingga kuliah. Tapi itu juga harga yang harus kubayar dengan tubuh, jiwa, dan masa depanku. Aku menatap ibu, dan saat itu, aku melihat air mata jatuh diam-diam dari pipinya yang keriput. Aku tak langsung menjawab. Malam itu aku tak bisa tidur. Di luar, suara hujan seperti pertanyaan-pertanyaan yang mengguyur hatiku. Apakah ini satu-satunya jalan? Apakah aku bisa mencintai orang yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya? Tapi ingatanku kembali pada malam-malam saat kami tidur beralaskan tikar, saat adik bungsuku sakit tapi tak punya uang ke dokter, dan saat ibu pernah pingsan karena kelaparan hanya agar kami bisa makan. Luka itu masih basah. Dan sekarang, Tuhan memberiku jalan, walau jalannya berduri. Pagi harinya aku masuk kamar ibu. Ia sedang menyiapkan teh, dan ketika aku berkata, "Kalau ibu setuju, aku akan menerimanya," tangannya langsung gemetar, air matanya jatuh membasahi baju dasternya yang lusuh. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," bisiknya berulang-ulang. Tapi aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan untuk membuatnya kuat. Dalam hatiku, aku berkata pada diriku sendiri, "Alia, kau akan menjalani ini bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan." Dan dari situlah semua dimulai. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Bukan karena cinta, bukan karena mimpi indah tentang pernikahan, tapi demi mahar 3 kilogram emas, dan demi ibu yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untukku. 2 minggu setelah aku menganggukkan kepala dalam diam, rumah kami berubah drastis. Bukan karena kemewahan yang datang, tapi karena ketegangan yang menyelimuti udara. Setiap langkahku terasa berat, setiap tatapan tetangga seperti pisau yang mengupas kulit wajahku. Aku hanya tersenyum kaku, sementara di dalam dada, ada perang yang tak berhenti. Hari itu pun tiba, hari di mana pria bernama Khalid itu akan datang dari Riyadh, hanya untuk melihat calon istrinya untuk pertama kali. Mobil hitam mengilap berhenti di depan gang sempit tempat kami tinggal. Aku melihatnya, turun, tinggi, berjenggot rapi, memakai gamis putih bersih dan peci khas Timur Tengah. Matanya tajam, tapi bukan menakutkan. Wajahnya menyimpan ketenangan, dan saat ia menyalami ibu dan mencium tangan beliau, aku mulai goyah. Dia nyata, dan dia lebih lembut dari bayanganku. Tapi tetap saja, di hadapannya, aku hanya bisa menunduk. Jantungku berpacu seperti genderang perang.
Kami duduk saling berhadapan, ditemani penterjemah dari pihak kenalan keluarga. Suasana hening. Khalid menatapku dengan senyum tipis, lalu berkata dalam bahasa Indonesia terbata, "Aku tahu kamu takut. Tapi aku datang bukan untuk membeli hatimu, hanya ingin menjaganya. Jika kamu belum bisa cinta, cukup izinkan aku bersabar." Ucapan itu menusukku. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris tumpah. Bagaimana bisa seseorang yang baru ku kenal, begitu sabar terhadap ketidaksiapanku? Setelah pertemuan itu, aku duduk sendiri di sudut kamar. Tanganku masih gemetar. Dalam hati, ada ketakutan, tapi juga percikan kecil rasa tenang. Khalid tak memaksaku. Ia hanya berkata akan tinggal di Indonesia selama proses pernikahan, dan jika aku tak bahagia, ia tak akan memaksakan pernikahan ini berjalan. Tapi justru disitulah hatiku semakin bimbang. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku akan mengkhianati semua harapan ibu, dan membiarkan adik-adikku kembali ke jurang kemiskinan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik pada Tuhan, jika ini takdirku, maka kuatkan hatiku. Jika ini ujian, maka tuntun langkahku. Aku tak tahu apakah aku akan bahagia, tapi aku tahu, aku tak sendiri lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan berjalan menuju pelaminan bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan. Dan mungkin, di sanalah cinta itu akan tumbuh, pelan-pelan, seiring waktu. Hari lamaran itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Rumah kami yang sederhana dipenuhi aroma bunga melati dan dupa yang dibakar sejak pagi. Ibu sibuk menyambut tamu, bibirnya terus mengucap sholawat untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Tapi aku hanya duduk diam di pojok kamar, mengenakan kebaya putih yang bahkan tak sempat kupilih sendiri. Di depan cermin, aku menatap diriku. Cantik, kata orang. Tapi mataku bercerita lain, kosong, takut, dan nyaris menyerah. Khalid datang bersama rombongan kecil dari pihak keluarga kenalan di Jakarta. Ia kembali mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tetap tenang, sopan, dan tak berani menatapku terlalu lama. Ketika proses lamaran dimulai, aku mendengar kalimat-kalimat indah yang keluar dari mulut perwakilan keluarganya. Tentang niat baik, tentang keikhlasan, tentang cinta yang akan tumbuh seiring waktu. Tapi di sela-sela suara doa itu, aku hanya mendengar degup jantungku yang terlalu keras, seakan tubuh ini tahu bahwa hidupku tak akan sama lagi. Saat Khalid menyerahkan mahar di atas baki emas yang mengilap, seluruh tamu berdecak kagum. 3 kilogram emas murni, bahkan ibuku tak sanggup menatapnya terlalu lama. Aku melihatnya mencuri pandang ke arahku, dan saat mata kami bertemu, ia tersenyum kecil, penuh rasa bersalah. Tangannya yang gemetar menggenggam tanganku erat. "Ini bukan karena emas, nak, tapi karena hidupmu terlalu berat jika dijalani sendiri. Biar ibu bantu mengangkat sebagian bebannya." Air mata menetes perlahan di balik cadar tipis yang kukenakan. Tapi bukan karena bahagia, melainkan karena sesak yang selama ini kutahan. Semua ini terlalu cepat, terlalu besar, terlalu asing. Tapi di tengah ketakutanku, ada satu hal yang perlahan menghangatkan hatiku. Khalid tetap sabar. Tak sekalipun ia meminta atau menyentuhku, bahkan setelah resmi mengucap kata lamaran. Hanya satu kalimat yang ia bisikkan saat semua orang mulai pulang, "Kalau kamu belum siap, aku bisa menunggu, bahkan jika itu seumur hidupku." Malam itu, aku menangis. Dalam diam, di balik pintu kamar yang tertutup, suara tangisku hanya didengar langit. Aku tahu, jalan yang kupilih bukan jalan yang mudah. Tapi di antara ketakutan dan luka masa lalu, aku melihat secercah cahaya kecil, cahaya dari seorang pria asing yang mungkin, perlahan-lahan, akan menjadi rumah untuk hatiku yang lelah. Malam sebelum pernikahan, langit tampak begitu gelap seolah ikut memahami perasaanku. Angin berembus pelan menembus dinding bambu rumah kami, dan aku duduk membisu di sudut kamar. Gaun pengantinku tergantung anggun di balik pintu, putih bersih, mewah, jauh dari apa yang pernah kuimpikan. Tapi justru itulah masalahnya. Semua terlalu indah di luar, sementara hatiku compang camping di dalam.
Aku ingin kabur, ingin membuka pintu, berlari sejauh mungkin, dan menangis sepuasnya. Tapi langkah kakiku seakan membeku. Ibu mengetuk pelan, membawa segelas air hangat dan sehelai kain putih untukku. Ia duduk di sebelahku, diam. Lama, lalu berkata dengan suara parau, "Nak, kau masih punya pilihan. Jika tak sanggup, ibu akan batalkan semuanya, walau ibu tahu, kita mungkin akan kembali ke awal, ke kehidupan yang dulu sangat menyakitkan." Aku menggenggam tangannya, tangan yang dulu kasar karena terlalu sering menanak nasi dengan kayu bakar, tangan yang dulu melindungiku saat kami dikejar penagih utang. Bagaimana aku bisa tega mengecewakannya sekarang? Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena takut menikah, tapi karena takut tak bisa menjadi istri yang baik. Aku belum mengenal Khalid, belum mencintainya, bahkan belum tahu cara hidup bersamanya. Tapi yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa semua ini telah berjalan terlalu jauh. Undangan sudah tersebar, tamu sudah datang dari luar kota, dan emas 3 kilo itu sudah berpindah tangan. Ini bukan sekadar pernikahan, ini penyelamat hidup bagi keluargaku. Malam itu aku keluar sebentar ke halaman, menatap langit sambil memeluk tubuh sendiri. Dalam bisu, aku berbisik pada Tuhan, kalau memang takdirku adalah menikah dengan orang asing demi keluarga, maka tolong jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Hening, hanya suara jangkrik dan desir angin menemani doa yang kuucapkan dengan suara nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendiri, di antara semua keputusan yang kuambil demi orang lain. Lalu, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Khalid, singkat, tapi menenangkan, "Aku tahu kamu takut. Tapi aku tak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Malam ini, tidurlah. Aku tak minta cintamu, hanya kepercayaanmu, itu sudah cukup." Dadaku sesak membaca pesan itu. Mungkin, ini bukan kisah cinta yang indah di awal. Tapi mungkin, inilah awal dari cinta yang perlahan tumbuh dari pengorbanan. Mentari pagi belum sempurna naik, tapi halaman rumah kami sudah ramai. Suara rebana, lantunan doa, dan langkah-langkah tamu yang berdatangan membuatku merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi yang tak pernah kupinta. Aku duduk di kursi rias, wajahku dipoles sedemikian rupa hingga tak lagi kukenal bayangan sendiri di cermin. Perasaan di dalam dada, campur aduk, bahagia, takut, pasrah, dan kosong, semuanya bertabrakan seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Ketika aku melangkah ke pelaminan untuk prosesi akad, kakiku terasa berat. Tapi setiap langkah adalah janji, janji pada ibu, pada masa depan adik-adikku, dan pada diriku sendiri. Khalid berdiri di seberang, mengenakan jubah putih bersih, wajahnya tenang seperti langit yang baru selesai menangis. Suaranya terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Para saksi mengangguk, dan seruan, "Sah," menggema di udara. Semua orang bersorak, bersalaman, dan mengucapkan selamat. Tapi di hatiku, hanya ada diam. Diam yang dalam, sunyi, dan menyakitkan. Saat kami duduk berdampingan di kursi pelaminan, Khalid membisikkan kata-kata yang tak akan pernah kulupa. "Terima kasih karena telah bersedia menerima lelaki asing sepertiku. Aku akan belajar mencintaimu dengan caramu." Kata-katanya seperti hujan yang pelan-pelan meresap ke tanah hati yang retak. Mungkin ini bukan awal yang romantis seperti dalam film. Tapi di tengah kepura-puraan senyum dan gemerlap emas di tangan, aku merasakan ketulusan yang nyata untuk pertama kalinya dari pria itu. Malam harinya, saat semua tamu pulang dan lampu rumah mulai diredupkan, Khalid menghampiriku dengan hati-hati. Ia tak memaksaku. Ia hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Jika kamu ingin, kita mulai sebagai teman." Aku menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, aku menjabat tangannya. Belum ada cinta, tapi ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, aku bisa memaafkan diriku sendiri karena pernah menjual hidupku demi emas, dan harapan bahwa suatu hari aku bisa benar-benar mencintai lelaki asing yang kini telah menjadi suamiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur bukan karena lelah, tapi karena tenang.
Mungkin jalan hidupku berbeda, mungkin cintaku datang terlambat, tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari takdir yang kuterima dengan air mata, dan kini mulai kupeluk dengan hati yang perlahan-lahan belajar ikhlas. Hari-hari pertama sebagai istri terasa asing. Rumah baru, bahasa baru, dan laki-laki yang secara sah telah menjadi suamiku tapi tetap terasa seperti orang jauh. Khalid memperlakukanku dengan sabar, tak pernah menyentuhku tanpa izin, dan selalu memastikan aku nyaman. Ia bahkan belajar memasak nasi goreng dari YouTube hanya karena tahu itu makanan favoritku. Tapi di balik segala kebaikannya, hatiku masih diliputi bayang-bayang, apakah aku akan bisa mencintainya? Atau aku hanya akan menjalani hidup ini seperti tawanan dalam sangkar emas? Namun Tuhan memang maha membolak-balikkan hati. Suatu malam, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhku lemas, dan aku nyaris tak sadar. Khalid merawatku dengan sepenuh hati, menjagaku sepanjang malam, menyeka keringatku, bahkan membacakan doa dalam bahasa Arab yang tak ku mengerti, tapi kurasa penuh kehangatan. Dalam kondisi lemah itu, aku melihat wajahnya dari balik kabur penglihatan. Ia tak pergi. Ia tetap di sisiku, seperti laki-laki yang benar-benar ingin melindungi, bukan sekadar memiliki. Sejak hari itu, hatiku mulai berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana ia selalu memastikan ibuku mengirim kabar, bagaimana ia memperlakukan adik-adikku dengan kasih seperti saudara kandung. Bahkan saat aku diam atau menjauh, Khalid tak pernah marah. Ia hanya berkata, "Aku tak ingin kau mencintaiku karena terpaksa. Aku ingin kau mencintaiku karena kau percaya, aku akan ada untukmu sampai akhir." Kata-kata itu, perlahan, menembus dinding yang selama ini kubangun tinggi-tinggi di dalam dada. Lalu datang pagi yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku membuatkan teh untuk Khalid sebelum dia bangun. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin. Ketika ia keluar dari kamar, melihatku di dapur dengan senyum gugup, ia tampak terkejut. "Untukku?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Senyum Khalid tak pernah selebar itu sebelumnya. Dan entah kenapa, pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin, cinta itu memang tak selalu datang di awal. Tapi ia akan datang, ketika hati sudah siap untuk menerima. Kini aku tak lagi menghitung emas 3 kilo yang dulu menjadi alasan awal pernikahan ini. Aku tak lagi terjebak pada rasa takut atau luka masa lalu. Karena di sisiku, ada pria yang tak hanya membeliku dengan mahar, tapi menyembuhkanku dengan kesabaran. Dan aku, Alia, akhirnya bisa berkata dalam hati, aku mencintai pria asing itu. Bukan karena hartanya, tapi karena caranya mencintaiku, bahkan ketika aku sendiri belum sanggup mencintai balik. Baru saja hatiku mulai percaya, badai itu datang begitu cepat. Suatu pagi, Khalid memintaku duduk di ruang tamu, wajahnya serius tapi penuh rasa bersalah. Ia menerima kabar dari keluarganya di Riyadh, ayahnya jatuh sakit parah, dan ia harus kembali ke sana dalam waktu dekat. "Aku akan kembali, Alia," katanya, menggenggam tanganku erat. Tapi genggaman itu justru membuatku panik. Setelah sekian lama aku belajar membuka hati, kini aku harus ditinggalkan. Ketakutan lamaku kembali berdiri tegak, seperti bayangan gelap yang siap menelanku. Kepergian Khalid menjadi awal sunyi yang menyiksa. Rumah yang biasanya terasa hangat kini menjadi dingin. Hari-hariku kembali seperti dahulu, hanya kali ini tanpa keraguan, melainkan rindu yang menyayat. Ia rutin mengirim pesan, menghubungi lewat video call, tapi semuanya terasa tak cukup. Jarak bukan hanya memisahkan tubuh, tapi juga menguji keyakinanku, apakah cinta ini cukup kuat untuk bertahan melawan sepi dan waktu. Malam-malamku kembali diwarnai air mata, bukan karena terpaksa seperti dulu, tapi karena kehilangan. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Khalid mengirim pesan bahwa ia mungkin harus tinggal lebih lama karena kondisi ayahnya memburuk. Aku tak kuat. Untuk pertama kalinya, aku membalas pesannya dengan kalimat panjang berisi amarah dan kekecewaan. "Kau bilang akan kembali, tapi aku di sini menunggu dalam ketakutan lagi."
Kukirim pesan itu tanpa berpikir. Tapi setelah itu, tak ada balasan. Hari berganti minggu. Aku mulai diliputi rasa bersalah. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku membuatnya menjauh? Dalam keputusasaan, aku mendatangi ibu. Ia menatapku lelah, lalu berkata, "Alia, kamu pernah menikah karena ingin menyelamatkan keluarga. Tapi kini kamu mencintainya karena hatimu. Maka jangan biarkan emosi mengubur cinta yang sudah kau rawat dengan air mata." Kata-kata ibu menghantamku seperti petir. Aku sadar, aku tak boleh menyerah semudah itu. Aku pernah bertahan di tengah pernikahan tanpa cinta, dan sekarang aku tak boleh gagal ketika cinta itu akhirnya datang. Akhirnya, aku mengirim pesan baru. Bukan untuk marah, tapi untuk jujur. "Maafkan aku takut kehilanganmu. Tapi aku akan menunggumu, Khalid, berapa lama pun itu." Dan beberapa jam kemudian, balasan itu datang. Sederhana, tapi cukup membuatku menangis semalaman. "Aku akan pulang, Alia. Aku janji. Karena kamu, rumahku yang sebenarnya." Kini aku tahu, cinta yang lahir dari pengorbanan bukan cinta yang mudah patah. Ia mungkin retak, tapi tak akan pernah benar-benar hancur. Hari itu langit cerah, tapi hatiku justru mendung. Sudah hampir 3 bulan sejak Khalid pergi. Rindu dan sepi telah menjadi teman sehari-hariku, dan kini pesan terakhirnya seakan menjadi satu-satunya harapan yang kutautkan erat-erat. Tapi ketika suara mobil berhenti di depan rumah, dan langkah-langkah berat mendekat ke pintu, jantungku berdetak tak karuan. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana dia berdiri, Khalid, dengan wajah lelah, mata sembab, tapi senyum yang tetap hangat untukku. Aku ingin memeluknya, tapi aku hanya berdiri kaku. Khalid tak langsung bicara, hanya menatapku lama, lalu berlutut dan menggenggam tanganku. "Ayahku telah pergi, Alia," katanya dengan suara lirih. "Tapi sebelum meninggal, beliau bilang, jangan pernah meninggalkan orang yang mencintaimu setulus kamu mencintainya." Aku tak kuat lagi. Aku memeluknya erat, menangis seperti anak kecil. Saat itulah aku sadar, aku bukan lagi gadis yang takut akan masa depan. Aku adalah istri yang ingin mencintai tanpa ragu. Tapi hidup tak pernah membiarkan bahagia datang tanpa ujian. 2 minggu setelah kepulangan Khalid, ia mendapat tawaran pekerjaan tetap di negaranya. Gaji besar, kehidupan mapan, tapi artinya aku harus ikut pindah, meninggalkan ibu, adik-adikku, dan seluruh hidupku di sini. Khalid tak memaksaku, hanya berkata, "Pilihanku tetap kamu. Tapi kamu punya hak untuk menentukan rumah kita ada di mana." Pilihan itu mengguncangkan batinku lebih dari apapun sebelumnya. Malam itu aku duduk di samping ibu, memandangi wajahnya yang mulai dipenuhi keriput dan kelelahan. "Kalau kau harus pergi untuk bahagiamu, pergilah, nak," ucap ibu dengan senyum yang dipaksakan. "Ibu sudah tak kuat membayarmu dengan air mata setiap malam." Aku menangis dalam diam, karena untuk pertama kalinya, kebahagiaanku tak lagi bertumpu pada emas, mahar, atau pengorbanan, tapi pada sebuah cinta yang membuatku ingin tetap bersama, kemanapun takdir membawa. Pagi berikutnya, aku menggenggam tangan Khalid, dan berkata, "Jika rumah itu adalah kamu, maka aku akan ikut, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta." Matanya berkaca-kaca, dan dalam pelukan hangatnya, aku tahu, janji yang dulu dibangun dari keterpaksaan kini berubah menjadi ikrar suci yang lahir dari cinta yang telah ditempa air mata, jarak, dan waktu. Cinta yang tak sama seperti dulu, tapi justru karena itu, cinta ini lebih nyata. Aku tak kuat lagi menahan air mata. Aku berjongkok di hadapannya, memeluk tubuhnya yang bergetar menahan duka. Dalam diam, kami saling memeluk, membiarkan luka-luka kami saling mengobati. Hari itu, bukan hanya Khalid yang kehilangan ayahnya, tapi aku juga merasa kehilangan bagian dari diriku yang dulu dingin dan takut mencintai. Semua runtuh di pelukannya, rasa marah, kecewa, curiga, bahkan luka lama yang kupendam sejak awal pernikahan. Semuanya luruh oleh kehadiran yang akhirnya kembali dengan cinta. Beberapa hari setelah pemakamannya,
Khalid mengajakku ke sebuah taman kecil dekat masjid tempat kami biasa salat berjamaah. Di sana, ia memberiku sehelai kertas kecil yang ditulis tangan. "Ini surat yang ayahku tulis sebelum wafat," katanya pelan. Di dalamnya tertulis pesan untuk Khalid agar menjaga istrinya seperti menjaga kehormatan dirinya sendiri. Karena wanita yang dinikahi dengan mahar emas bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dicintai sampai ajal menjemput. Aku menangis membaca itu, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, akhirnya cinta ini memiliki akar yang kuat. Hari-hari setelah itu berjalan lebih lembut. Tak lagi ada sekat antara kami. Kami berbagi cerita, tertawa, memasak bersama, bahkan saling mengajari bahasa. Ia mengajarkanku Arab, aku mengajarinya Jawa. Khalid menjadi bukan hanya suami, tapi sahabat dan penenang jiwaku. Mahar 3 kilo emas yang dulu menjadi alasan pernikahan kami, kini hanya simbol. Karena cinta yang tumbuh di antara kami jauh lebih berat dari emas, dan jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Setahun setelah pernikahan kami, aku hamil anak pertama. Dan saat Khalid mengusap perutku sambil melantunkan doa dalam bahasa Arab, aku tahu, aku telah melalui badai, dan kini aku sedang berjalan di atas pelangi. Pernikahan ini bukan tentang siapa yang asing, siapa yang kaya, atau siapa yang berkorban paling besar. Tapi tentang bagaimana dua hati yang awalnya tak saling kenal bisa saling mencintai, karena mereka saling percaya dan memilih untuk tidak menyerah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Terima kasih untuk semua penonton YouTube yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa cinta sejati tak selalu dimulai dari tawa dan bunga, tapi kadang lahir dari luka, pengorbanan, dan kesabaran. Semoga yang belum bertemu jodohnya segera dipertemukan dengan yang terbaik menurut Allah. Semoga yang sedang dalam ujian pernikahan diberi kekuatan untuk bertahan. Dan semoga cinta yang kalian perjuangkan, kelak berbuah surga di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kisah ini.